Ya, untuk pemakaian ini pertama, ini sudah kita isi air, kurang lebih separuh, ya kan? Nah, apinya pertama kali itu harus besar. Fungsinya api besar adalah untuk menutup safety valve ini, safety valve pengunci pertama yang ada di sini, di gagang ini. Ketika ini sudah mengunci, dia akan bunyi klik gitu. Harus diperhatikan, ini akan membunyi klik gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai dari awal pakai api kecil, dia nggak akan mengunci gitu. Jadi harus pakai api besar pertama. Ketika ini sudah bunyi klik, sudah tidak ada mendesis, karena awal-awal pasti akan mendesis, uapnya akan keluar dari pinggir-pinggir sini, itu normal. Ketika sudah ini klik, ini akan naik ke atas, klek gitu, sedikit naik sedikit, klek, artinya dia sudah mengunci, dan ditandai dengan bunyi klik yang tadi itu di gagang, yang ada lubang kecil di gagang, itu bunyi klik, dan ini sudah mengunci. Ketika sudah mengunci, boleh dikecilkan. Jadi awalannya mesti besar apinya. Ketika sudah mengunci, boleh dikecilkan atau api sedang. Yang penting sudah mengunci, dan ini uap akan bertambah di dalam, bertambah tekanan, ditandai dengan manometer ini. Dia akan bergerak sampai 20 psi. 20 psi. Nggak akan bergerak di sini. Sampai sini. Kurang lebih 1,5 lah, hampir 1,5 bar. Itu udah cukup untuk steam, sudah normal. Mesin-mesin espresso pun yang include ada steamernya juga, dia kurang lebih 1,4 bar, 1,2 sampai 1,4 bar untuk melakukan steam susu gitu. Jadi ketika ini sudah berada di 20, berarti ada suara mendesis dari safety valve ini. Nggak usah khawatir, suara mendesis ini artinya dia sedang bekerja untuk membuka ketika tekanan dianggap sudah berlebih. Ini tidak diutak-atik, saya biarkan bawaan pabrik, karena pabrik sudah men-setting setelannya sudah di 1,5 bar, dia sudah membuka, artinya sudah aman. Walaupun bisa sampai mungkin 3 bar, tapi pabrik memberikan toleransi sampai di 1,5 bar dia sudah membuka, gitu. Jadi tetap aman, gak usah khawatir, karena ini sudah dirancang pabrikan, kekuatannya dan berikut pertimbangan untuk keselamatan sudah diuji terlebih dahulu sebelum mereka produksi massal. Jadi yang mesti diperhatikan di awal, harus pakai api besar. Nah, biarkan aja api besar. Ini api besar, biarkan dia pakai api besar. Kita tunggu sampai dia mendesis. Mendesis artinya dia uap-uap akan keluar dari sela-sela tutup ini ke bawah. Uap-uap itu normal keluar karena belum mengunci. Ketika tekanan sudah cukup, dianggap oleh panci ini sudah cukup, dia akan menutup yang digagang ini. Yang digagang ini, dia akan menutup dengan suara klik. Nah, ketika sudah bunyi klik, berarti dia sudah menutup.
Kemudian biarkan manometer ini tetap terus berjalan sampai hampir di 20 PSI gitu. Biasanya dia di 20 PS ini sudah membuka ini. Tapi kalau kita barengin dengan ini, dia akan stabil, nggak akan terbuka gitu. Nanti bisa dicari sendiri selahnya, bagaimana cara menggunakan yang baik. Tidak sulit, semua orang bisa. Ini perlu waktu. Mungkin saya pause dulu supaya atau ini aja deh, tunggu sampai bunyi klik dulu deh. Ini sudah bunyi jas, dari sini keluar dia nih. Iya. Itu udah bunyi klik tadi. Nggak begitu kedengaran kalau di kamera atau di HP. Itu udah mulai naik. Ini udah mulai naik. Naik perlahan sampai di 20, hampir 20 PSI atau hampir 1,5 bar. Biarkan aja dia naik. Dan pertama-tama sebelum kita melakukan steam adalah kita harus membuang pertama, karena yang pertama itu biasanya isinya hanya air, bukan uap murni. Jadi kumpulan-kumpulan uap itu mereka tertampung di pipa, tertampung ke sini mungkin berapa mili ya. Intinya ada air yang harus kita buang dulu supaya tidak tercampur di susu. Nah, ini udah mendesis nih, hampir di 20. Ini udah mau ngebuka. Kita buka aja ini. Ya kan? Dia stabil di situ terus, gitu kan? Ini nggak akan terbuka, nggak akan mengagetkan. Tapi kalaupun mengagetkan nggak apa-apa juga, lama-lama terbiasa. Tapi ini nggak akan membuka kalau ini kita buka. Ini kan api besar nih, sudah mencapai 20 PSI. Kita kecilkan aja. Kita kecilkan. Ya, ikuti panduan ini, karena semua akan berjalan dengan normal kalau mengikuti panduan ini. Ini panduan standar sebenarnya. Ini dia akan turun sedikit-sedikit. Kita gedein sedikit. Dia akan naik lagi tuh. Biarkan naik. Tutup sedikit. Dia akan naik. Bisa mulai untuk steam. Kita coba aja. Kita tutup dulu. Tadi udah dibuang ya awalnya. Itu air tuh biasa. Kita steam. Bukaannya pelan-pelan sesuai kebutuhan. Muternya kenceng, muternya cukup kuat. Biasanya untuk mengisi udara pada susu kita main di atas. Posisi steam begini ya, dari mulut gelas ini kita miringkan supaya dia berputar. Ketika dirasa sudah cukup mengembang airnya ke atas, kita tinggal menghaluskan, celupkan. Ketika air sudah terdengar semakin menjerit, air seolah-olah teriak, itu artinya sudah panas. Kalau belum panas dia nggak akan terlalu kuat suaranya.
Oke. Dah, kita matikan. Ini sudah lumayan panas ya, kalau tadi kan cuma untuk tes saja. Kita buang kalau sudah nggak dipakai. Biarkan ini sampai habis terbuang. Nggak usah mainin ini ya. Kalau mau ini habis nggak usah main ini. Nah, karena nanti dia lama-lama kalau kita mainin gini kendor pernya. Jadi gampang terbuka nanti safety valve-nya. Jadi biarkan aja kita main dari sini. Gitu kan. Dari kerannya. Biarkan sampai habis, sampai di 0, baru bisa kita buka ini pancinya kalau sudah 0. Karena sudah aman, tidak ada tekanan. Tapi kalau masih ada tekanan, belum sampai 0, kita buka, ya akan mental gitu kan. Agak beresiko sedikit gitu ya. Tapi untuk meminimalisir resiko, semua panci Presto pun cara kerjanya dia harus betul-betul hilang mendesisnya gitu kan, baru itu bisa dibuka gitu. Nah ini dia sudah mau 0, biarkan aja gitu kan. Dan harus dicek tiap kali, mungkin 10 kali steam atau ya 10 lah, nggak usah kita kasih toleransi 10, itu udah aman. Kalau dia ada di sini itu akan masih banyak ya, belum kering. Yang dikhawatirkan adalah ketika kita lupa mengecek debit air atau volume air yang ada di panci ini, terus tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba dia kering, itu ya agak beresiko karena isinya bukan uap air tapi panas. Itu agak nggak boleh lah. Jadi tetap harus ada airnya di dalam untuk keamanan. Itu saya taruh aja setengah cukup, atau kalau mau 3/4 juga nggak apa-apa gitu kan. 3/4 juga nggak apa-apa kalau mau aman. Setengah pun juga masih aman, karena untuk 10 kali steam susu, kalau ini ada di setengah ini, dia masih banyak, paling berkurang cuma sedikit gitu. Oke, begitu untuk cara pemakaian ini steamer susu. Semoga bermanfaat, semoga kafenya maju dan lancar, dimudahkan usahanya ya. Oke, terima kasih. Oh, satu lagi untuk yang kaum mendang-mending, ini sangat direkomendasikan, bisa dibawa di pinggir jualan di pinggir jalan, dibawa untuk pameran-pameran atau di kafe, stand-stand pameran. Dia tidak memerlukan listrik. Kita bawa kompor portable aja tuh, yang satu tungku tuh cukup, ya kan. Ini udah sama tekanannya dengan mesin steamer yang ada pada mesin espresso. Biasanya dia satu mesin ya, bundling ya, itu sama tekanannya, sama yang dihasilkan ini sama gitu kan. Begitu. Oke, gitu aja, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini terima kasih untuk teman yang ada di Bali, pembeli ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.